udhrin bal bi ayyataka salah. Wa kadza idza taraka sholata jama'atan min ghairi udhrin bal bi ayyataka salah. Wa kadza jinnya kitu deui seperti terus disebutkan, dan begitu juga sama seperti yang telah disebutkan di depan. Wakada yang seperti terus disebutkan sama ya. Iza taroka di mana-mana ninggalkeun saha muta'allim, di mana-mana ninggalkeun muta'allim, orang yang belajar ilmu, santri, siswa sama ya. Murid meninggalkan as-sholata karena sholat, as-sholata sholat, jama'atan halna berjamaah, dalam keadaan dengan berjamaah, min ghairi uzrin, tina tanpa udur, min ghairi udin tanpa ayana udur, alasan. Udur itu alasan, tanpa ada alasan. Bal tetapi bi ayyatakasal, kalawan yenta males-malesan saha muta'allim, bi ayyatakasal kalawan males-malesan. Wakada dan begitu juga seperti yang telah disebutkan dalam bait-bait sebelumnya, jika taroka di mana-mana meninggalkan, apabila meninggalkan, siapa mutakali meninggalkan as-sholata terhadap sholat jama'atan dengan berjamaah, min ghairi udrin tanpa ada alasan, bal ayyataka salah tetapi dengan malas-malasan siapa mutakali. Wakadzaka jeung kitu deui sama jeung eta tetep seperti anu tos disebutkeun di luhur tadi sama kadzaka sama yang telah disebutkan al-mazkur. Wakadzaka jeung eta seperti anu tos disebutkeun luhur, tarkun ari ninggalkeun, khabar muqaddam mubtada muakhar, tarkun rawatib wa sunan ada gitu. Nah, tarkun ari ninggalkeun lirrawatibi karena sunat rawatib, lirrawatibi karena sholat rawatib, sholat sunat rawatib anu mengikuti atau ngiring-ngiringi karena sholat fardu. Wasunani jeung pirang-pirang sunnah, wasunani jeung pirang-pirang sunnah anu sanesna. In ukida lamun dikuatkeun, in ukida lamun dikuatkeun naon itu rawatib wa sunan, sunat anu muakkad. In ukida lamun dikuatkeun dimuakkadkeun rawatib jeung sunat-sunat. Fa'lamhu maka kanyahokeun ku anjeun. Karena itu mazkur.
rawatib, maka ketahuilah, faklam, ketahuilah itu semuanya rawatib wa sunan an ukidat. Atau ketahuilah sunat-sunat muakkad. Washu jeung kudu sadar anjeun. Washu jeung kudu sadar anjeun. Fa'lamhu maka nyahokeun ku anjeun. Karena itu mazkur minar rawatib was sunan. Washu dan washu jeung sadar, kudu sadar anjeun. Kudu sadar anjeun. Tabattala halna jalma anu nyaan anu bener-bener bersungguh-sungguh sadar anjeun. Anda harus sadar menjadi orang yang bersungguh. Wa kadza idza taraka shalat jama'atan min ghairi udrin tan bi ayyataka salat wa kadza katar kulli rawatibi wa sunan in ukidat fa'lam was tabatala. Alhamdulillah, mari parantos memberikan sifat-sifat muta'alim anu niatna lepat, santri-santri anu lepat niatna dina masalah nuntut ilmu atau hal-hal anu memang perlu dijauhi ku santri dina masalah nilari. Kemarin disebutkan banyak hal yang perlu dijauhi, yang pada ditebihan, masuk kemarin yabku ala syahawat mutbi'an awahu mu'amila. Ade santri dina raraga nyupri ilmu tong mengikuti karena hawa nafsuna, mengikuti karena syahwat. Nah, kemarin kan itu ciri-ciri. Ada deui mutakaliban ala raumid dana. Ada deui santri ulah letikeun kana mencari hal-hal remeh di dunia. Hasilkeun dunia min ghairi minhajin mubah. Memang tidak dengan menggunakan jalan yang benar. Mencari dunia kemudian pakai jalan lepas. Bahwa kemarin oge disebutkan ada santri itulah mihulakeun fardu kifayah ninggalkeun kana fardu ain satunya. Nah, di samping eta oge wa kada kaidat tarokas shalah jamaah termasuk salah satu hal yang memang kirang sae tidak bagus, tidak layak bagi seorang muta'alim, seorang santri, kalau dia benar bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka idza taraka shalat jamaah, maka ulah ninggalkeun salat jamaah. Karena termasuk salat jamaah riyadhah dalam rangka mempermudah, memperlancar dalam di aukana ya talibul ilma bi ziyadatin wa sa'adatil akhirah lastaghallat ma yusiluhu ila dzalik. Mencari ilmu itu memang berat karena memang kemuliaannya sangat tinggi. Suatu yang memang mulia memang berat, banyak godaan. Tapi banyak hal, banyak cara yang bisa menyampaikan sampai ke sana. Termasuk salah satunya adalah membiasakan sholat berjamaah.
Tapi tidak disifati di masjid, tidak disifati di rumah, tidak disifati jamaah yang banyak. Yang penting sholat berjamaah. Ya bagus-bagus sholatnya di masjid. Ya bagus-bagus jamaahnya banyak. Jadi usahakan kalau memang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jamaah kamu ditinggalkan. Karena beberapa pesantren mah salah satu riyadhahnya bagi para santri wajib sholat jamaah. Sampai tidak sholat jamaah sekali ada poin, 2 kali 3 poin, sampai pada poin-poin tertentu dapat. Bukan artinya mewajibkan hal yang sunnah, bukan. Dalam artian supaya membiasakan, mengistiqomahkan sesuatu yang baik. Karena itu termasuk yang bisa dijadikan wasilah dalam rangka memudahkan, apalagi melancarkan dalam mencari, terutama ilmu agama. Ini sebagai jamaah, insya Allah. Memang dalam Sulam Taufik dikatakan tidak boleh kita mewajibkan hal yang sunnah-sunnah, ya sunnah, bukan wajib. Tapi dalam artian bukan yang sunnah dijadikan akidah wajib. Sunnah ya tetap sunnah, tidak wajib dalam artian kita mewajibkan diri dalam artian meriyadhati atau melatih. Ya tetap hukumnya adalah ya sunnah. Nah, makanya kada idza taraka sholata jamaah, sebagai seorang santri yang baik pasti akan menjaga sholat jamaah. Kalau santrinya bisa dikatakan dibalik nih pemahaman. Kalau yang termasuk santri yang tidak, ciri-ciri termasuk yang santri-santri yang tidak benar dalam pencarian ilmunya, jadi cirinya adalah tidak mau berjamaah. Kan gitu logika dibaliknya. Tapi min ghairi udrin bal bi ayat, ada alasan mah naon. Kalau ada alasan, ada udur syar'i, udur syarak. Memang secara fisik tidak bisa, secara akal juga tidak bisa. Tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah biayat takas. Kalau itu memang dilaksanakan atas dasar karena malas, karena memang tidak mau, karena malas saja tidak mau sholat berjamaah. Nah itu yang terjadi. Padahal mah nganggur, padahal mah kaya, padahal mah tidak mana-mana, padahal mah sehat, padahal mah sibuk. Ya, padahal mah daya kegiatan, padahal mah nyaring, ya. Gening daya jamaah. Nah ini ya, menjadi satu pertanyaan santri dipertanyakan tujuan. Kemarin kan disebutkan beberapa hal, ya. Santri-santri yang memang idza ra'a muta'alliman yabqu 'ala syahawat falaqad tabayyana min qara'ini hali. Tanda-tanda santri muta'allim, orang yang mencari ilmu, keseriusannya dalam mencari ilmu kan banyak. Yang masih dipertanyakan masuk di sini adalah tidak mau sholat berjamaah karena memang malas. Kalau ada alasan mah gua dan menuju tedamang, menuju sakit, ya enggak masalah. Menuju angkat, menuju ayah, enggak masalah. Ya. Menuju sibuk, pamong, kacang lengse, ya ada masalah. So ketiduran kan gitu. Ya gimana lagi kalau tiduran? Ya badan sehat, waktu lenggang, kesibukan tidak ada, keadaan terjaga, tidak tidur. Ya waktu datang sholat yang mendingan dilaksanakan sholat. Apalagi yang kan masalahnya sibuknya dengan HP, sibuknya dengan game. Ini yang akan jadi masalah.
Apakah sibuknya dengan gym termasuk udzur syar'i, udzur syariat? Nah ini balik lagi. Ya, itu yang tambahan. Tambahan lagi. Wa kadzaka tarkun lirawatib was sunnah in ukidat fa'lamhu wasfu battala ay mutabattilan. Tambah lagi ciri-cirinya santri-santri yang memang punya kesungguhan di dalam mencari ilmu. Nah ini, kalau dibalik santri-santri yang tidak punya kesungguhan dalam mencari ilmu, berarti tarkun birrawatib. Sok ninggalkeun kana anak salat rawatib. Wasunan jeung sunat-sunat anu sanesna in ukida anu memang sunat-sunat atau rawatib anu sifatna sunat muakkad, sunat anu diperkuat. Dan tidak semuanya rawatib itu muakkadnya dilaksanakan. Udah salam leos kan. Salam dan lulas tentang sholat sunat rawatibnya itu yang diharapkan menjadi seorang santri karena dia sedang mengusahakan sebuah ilmu yang manfaat ilmu dan wasunan sunat musanes in ukidat memang muakkad sholat duha sholat tahajudna sholat nondai banyaklah yang di bawah yang muakkad. Kalau yang tidak muakkad sudah di. Nah ini fa'lamhu washu mutabattilan. Sadar, sok mempeng. Ada yang mengingatkan, mempeng, ada yang memberitahu. Sadar itu. Memang yang dulu-dulunya seperti itu ya sudah. Kalau memang masih merasa menjadi santri, kalau memang masih merasa sedang mencari ilmu, kalau memang masih merasa membutuhkan ilmu, nah yang kemarin-kemarin ya hilangkan atau mulai kikis sedikit demi sedikit, perbaiki lagi. Tidak memvonis gagal total. Selama kamu masih hidup, kesempatan itu masih ada. Selama kamu masih hidup, Allah memberikan kesempatan. Jadi jangan putus asa udah nggak sekolah. Selama kamu masih hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan. Sudah tua sekarang apa? Sudah kerja sekarang, sudah waktunya kerja bukan sekarang waktunya nyari ilmu. Tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan umur. Misalnya mencari ilmu. Karena yang namanya santri selamanya akan menjadi santri. Tidak ada makan santri. Sehingga kenapa ada istilah hari santri nasional, tidak ada hari kiai nasional. Karena walaupun kiai ya dulunya tetap santri dan masih merasa santri bagi kiai. Saya seorang santri. Saya sekarang sudah belajar, Pak. Iya, tetap menjadi santri dari pesantrennya. Tidak ada mantan. Hanya isinya tidak ada mantan guru, tidak ada. Kalau tidak ada mantan guru berarti tidak ada mantan siswa. Tetap kamu belajar di sana. Yang masih tetap diharapkan sambung doanya, masih diharapkan sambung kebaikannya, sambung barokah. Hatta sampai meninggal pun masih tetap dipanjat, sambung keberkahan masih diharapkan. Itulah hubungan antara santri dan guru, santri dan kiai. Kenapa kalau santri dengan kiainya sangat melekat? Doa-doa para guru itu masih terusnya untuk murid-muridnya santri. Doa santrinya pun juga terus nyambung untuk gurunya dan gurunya guru. Keberkahannya pun tetap diharapkan dari guru. Inilah sambung
ruh, silaturruh yang terus-menerus ada bagi seorang. Maka sadarlah, kembali lagi, perbaiki lagi. Kalau kamu memang merasa sebagai seorang santri, hal-hal yang demikian itu dari kemarin sampai hari ini, diperbaiki lagi, dirubah lagi, sesuaikan dengan alur-alur ini. Karena ini adalah alurnya, alur para aulia, alur para arifin billah, alur para kekasih Allah. Yang memang kamu tujuan ujung-ujungnya adalah ma'rifatillah. Ujung-ujungnya adalah kamu korup dengan Allah, dekat dengan Allah, kenal dengan Allah. Dan itu semuanya adalah yang sudah dilaksanakan para aulia dan dijadikan nasihat bagi kita. Semuanya terbentuk dalam catatan baik-baik yang ada dalam. Inilah yang menjadi manhajnya, menjadi thariqahnya para aulia dalam mendekatkan diri kepada. Usahalah misalkan yang repot-repot, beri khusus, malam suntuk, puasa, seminggu 40 hari repot. Ini yang sudah jelas-jelas catatannya, sudah jelas-jelas coretannya, sudah jelas-jelas nasihat kepada kita. Bentuknya sudah. Ini penting jamaah beres, rawatibnya ya tetap dilaksanakan, sunnah makan lainnya tetap diikuti. Kan udah begitu banyak. Istiqomahi, insya Allah. Alur ini adalah alur aulia, jalan thariqahnya sangat dekat dengan. Wali alimil ukhra ala atul tura la yuslabu ya masa yakfi lahuna wallahu